Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di mana. Hari ini kita boleh bertemu dengan hambanya Dr. Bambang Nurseno, dan saya selama beliau ada di Sorong, saya tidak mau melonggarkan beliau, ya, tidak memberikan beliau istirahat supaya kita lebih banyak mendapat pencerahan. Nah, di pagi hari ini lewat wawancara kita singkat ini, saya mau bertanya kepada Pak Bambang. Ya, selamat pagi dulu Pak Bambang. Selamat pagi, salam. Nah, Pak Bambang, orang Kristen sendiri pun tidak banyak, apalagi Kristen awam ya, tidak banyak memahami hal-hal yang justru menjadi dasar daripada kekristenan itu sendiri. Ada istilah-istilah dan apapun. Ya, itu mungkin juga karena kurang pengajaran. Karena itulah saya mau bertanya ini, kira-kira ada 2 pertanyaan. Nah, apa pandangan kekristenan tentang firman itu? Karena di dalam Alkitab juga Kristus itu disebut Sang Firman. Nah, sebenarnya sementara dari kepercayaan yang lain kan mereka selalu pasti berbeda dengan kita tentang firman itu. Lalu perbedaan itulah yang mereka seolah-olah mau mengacaukan kita tentang pribadi dari firman itu sendiri. Nah, saya mau Pak Bambang bisa menjelaskan dan bisa menjadi berkat bagi semua orang yang mendengar di pagi hari ini. Silakan Pak. Ya, salam saudara-saudara. Jadi salah satu dari kendala hubungan yang harmonis antara agama itu karena orang memaksakan paradigma agamanya untuk memahami agama lain. Termasuk dalam pembahasan tentang firman ini. Dalam iman Kristen, firman itu diterapkan pertama untuk Yesus Kristus yang praeksisten sebelum kedatangannya ke dunia. Tetapi juga firman, khususnya kalau sering diterapkan untuk Alkitab itu dalam bentuk jamak, firman-firman. Ya, tentu ada bentuk tunggalnya, tapi kebanyakan kalau bicara tentang firman Allah yang dikaitkan dengan skriptura kalau dalam bahasa Latin, itu biasanya diterapkan juga kata logos, tapi kebanyakan juga muncul dalam bentuk jamak. Selain itu, Yesus tidak pernah disebut dengan rema atau remata untuk jamak. Itu hanya diterapkan untuk firman-firman Tuhan secara verbal. Bahkan kalau kadang-kadang ditekankan itu bagaimana yang diterima setiap nabi, setiap orang gitu. Sekalipun secara fungsi sebenarnya tidak terlalu dibedakan. Tapi yang jelas-jelas harus dipahami logos yang diterapkan bagi Sang Kristus. Jadi jauh sebelum Kristus itu datang ke dunia, kata logos ini sudah dipakai. Jadi orang jangan salah paham dulu, logos itu filsafat Yunani yang diambil oleh gereja, kan sering begitu ya. Ini susahnya orang-orang yang menuduh itu ya tidak paham filsafat juga. Jadi kata logos itu sudah dipakai sebagai terjemahan Alkitab pada abad ketiga sebelum Masehi yang dikenal Septuaginta. Itu dilakukan di Alexandria, di mana ungkapan misalnya dabar Elohim, firman Allah, diterjemahkan dengan logos tuteu. Misalnya di dalam Mazmur pasal 33 ayat 6 itu logos juga. Nah, tapi dalam konteks ini ya, logos itu juga berkaitan dengan firman kreatif dari Tuhan yang di dalam perjanjian lama kadang-kadang seperti dipersonifikasikan. Misalnya ketika seorang filosof Yahudi yang bernama Philo menafsirkan kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Baiklah kita buat manusia menurut gambar dan rupa kita. Philo bertanya, dengan siapakah Tuhan berbicara? Philo mengatakan dia berbicara dengan Sang Logos. Jadi logos di sini dipahami sebagai entitas yang seolah-olah berbeda dengan Allah. Allah itu sendiri. Nah, tapi kegagalan Philo di sini jelas.
Philo mengatakan bahwa logos atau firman itu adalah deuterotheos, Allah yang kedua. Nah ini yang tidak boleh. Karena kalau firman, Allah kan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Tanpa firman ini tidak ada sesuatu pun yang jadi dari yang telah dijadikan. Tapi kalau firman ini dianggap sebagai Allah yang kedua, berarti monoteisme atau keesaan Allah harus dikorbankan. Nah inilah yang ditekankan oleh Injil Yohanes. Yohanes mengatakan logos itu bersama-sama dengan Allah, tapi logos itu sendiri Allah. Sehingga tidak ada dua Allah. Maka dalam teks bahasa aslinya itu, en archi in o logos. Pada mulanya adalah logos itu. Ki o logos in prostonteon, dan logos itu bersama-sama dengan Allah. Allah itu artinya satu-satunya pencipta, satu-satunya supreme being yang maha kuasa itu. Ke theos in o logos, dan theoslah logos itu. Maka di sini satu pihak monoteisme dipertahankan, Allah itu hanya satu. Karena sekalipun logos itu bisa dibedakan dari Allah, tapi dia adalah Allah itu sendiri. Nah, ini beda antara Philo sama Injil Yohanes, beda. Kalau Philo logos yang dipersonifikasikan tadi deuterotheos, Allah kedua, dalam Injil Yohanes dia adalah Allah yang satu. Makanya nantinya kemudian gereja berbicara tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang tidak lain adalah Allah yang esa itu. Nah terus yang terakhir, kata logos ini tidak hanya dipahami sebagai ucapan verbal. Nah ini beda. Logos itu bukan sekedar kata-kata yang keluar dari Allah. Tetapi logos itu adalah sumber hikmat, pikiran, ya, kemudian intelektual, ilmu yang ada dalam diri Allah. Dan kalau ilmunya manusia, itu lahir dari belajar. Tapi kalau ilmunya Allah, sejak awalnya dia sudah berilmu. Makanya itulah yang disebut dengan logos toteu, firman Allah. Nah melalui logosnya ini, yang ada dalam diri Allah yang kekal, yang maha esa tadi, Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Maka segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Lalu logos yang kekal, yang bersama-sama dengan Allah, tentu karena Allah itu juga maha hidup, maka ada sumber hidup dalam dirinya. Itulah yang disebut dengan Ruach HaKodes, Ruach Elohim, atau Ruhul Kudus. Ya, nah seperti itu yang dihayati dalam iman Kristen tentang Tritunggal Maha Kudus. Maka kemudian firman yang kekal, yang bersama Allah, yang bisa dibedakan dengan Allah tapi tidak bisa dipisahkan dengan Allah, bersama dengan rohnya, itu firman itu telah menjadi manusia. Gehologos sax egeneto. Sebenarnya kata sax itu artinya menjadi daging. Artinya menjadi manusia dengan segala ciri-ciri fisiknya. Maka gereja berdasarkan bimbingan Roh Kudus yang selalu berbicara lewat komunitas beriman, tidak lewat orang per orang. Makanya ketika muncul perselisihan di Korintus, Paulus mengatakan tidak ada golongan Paulus, tidak ada golongan Apolos. Semuanya ini satu karena Roh Kudus berbicara lewat kami. Kami itu komunitas beriman. Itulah yang nantinya menjadi dasar teologi konsili. Jadi bukan orang per orang. Tapi kalau Tuhan menegur saya dan mengatakan kamu keliru, lalu kamu harus memaafkan dia, kamu harus membuka hubungan dengan ini. Ini sifatnya pribadi. Ini hubungan personal saya dengan Tuhan. Tapi tidak dengan ajaran. Dalam sepanjang sejarah, ajaran selalu diberikan lewat komunitas beriman. Supaya kalau satu menyimpang, yang lain bisa membenarkan. Itulah hikmat dibalik teologi konsili itu dari kitab Kisah Rasul pasal 15. Ketika terjadinya perselisihan apakah orang Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi harus melakukan Taurat. Lalu Roh Kudus berbicara
lewat kami. Nah, maka menjadi manusia, maka kemanusiaan Yesus itu dibedakan dengan keilahiannya sebagai firman. Ya, ya. Maka jangan ada pertanyaan lagi yang mengatakan Yesus kok mati? Kemanusiaannya mati. Alkitab sudah mengatakan jelas dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Masa nggak pernah dibaca itu, nanya-nanya lagi? Ya kan? Ini yang sering muncul dalam perdebatan-perdebatan agama, itu perdebatan yang memaksakan paradigma agama lain orang memahami iman kita. Seperti itu. Tapi begini Pak, memahami Kristus itu firman sendiri, nah kadang-kadang juga di dalam komunitas orang Kristen sendiri juga masih kabur gitu. Jadi bagaimana coba Bapak bisa menerangkan bahwa yang logos firman itu menjadi daging? Nah itulah makanya bapak-bapak gereja lewat bimbingan Roh Kudus mengatakan bahwa firman telah menjadi manusia. Tidak pernah dikatakan firman mendiami manusia. Oke. Kalau firman mendiami manusia itu ajaran Nestorius itu. Tapi firman menjadi manusia. Bagaimana menjadinya? Kan gitu kan? Ya. Berarti gini, Allah itu kan tidak kelihatan. Ya. Allah itu roh. Ketika kita menyebut Allah itu roh, bukan berarti Allah itu hanya Roh Kudus. Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu, itu maknanya Allah itu roh. Tapi kalau Roh Kudus itu adalah Allah, artinya Roh Kudus itu adalah sumber hidup dalam diri Allah yang satu. Jadi beda. Allah itu roh, artinya Allah itu tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu, ya. Nah, karena Allah tidak terikat oleh ruang dan tidak terikat oleh waktu, maka Alkitab katakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Ya. Ingat kata-kata ini muncul setelah ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Lalu ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti Allah yang tidak kelihatan itu menyatakan diri dalam anaknya yang tunggal. Anak di sini bukan anak beranak. Tuhan kok beranak, primitif sekali. Orang mengatakan kalau Tuhan punya anak siapa bidannya. Tidak seperti itulah. Orang kebatinan Jawa lebih paham ini. Bahwa istilah yang diterapkan untuk Allah itu tidak bisa dipahami dalam bahasa sehari-hari. Teman-teman muslim yang bisa paham ini mungkin bisa membandingkan ini ayat-ayat yang disebut mutasyabihat. Yang tidak bisa langsung dipahami kalau misalnya Allah duduk di atas singgasana. Kita duduknya kita kan berbeda dengan duduknya Allah. Kalau Allah duduk di atas singgasana, kursinya sebesar apa? Wong Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Maka tidak seorang pun pernah melihat Allah. Berarti tentu yang kelihatan sebagai manusia itu kemanusiaan Yesus. Betul. Yang tidak kelihatan, yang berada dalam diri yang kelihatan itu sedemikian rupa adalah Allah. Maka dikatakan sepenuhnya Allah itu tidak merujuk kepada darah daging fisiknya. Tapi sepenuhnya Allah itu merujuk kepada firman Allah yang adalah Allah. Sepenuhnya manusia itu anaknya Bunda Maria. Makanya dikatakan terpujilah buah rahimmu. Buah rahim Bunda Maria kan Yesus. Tapi kalau dalam keadaannya sebagai firman, aku keluar dan datang dari Allah. Tentu aku yang keluar dari Allah ini bukan kemanusiaan, darah dagingnya, tapi firman yang tidak kelihatan, yang juga metafisik, yang mengatasi segala yang fisik, yang dari awal bersama dengan Allah. Tidak mungkin firman itu ada kemudian setelah Allah, tidak mungkin firman itu diciptakan, karena justru Allah menciptakan dengan firman-Nya. Iya. Jadi kadang juga kan kita dengar ada pertanyaan-pertanyaan yang skeptis tentang iman Kristen, tentang firman itu. Jadi seolah-olah Allah dan firman itu siapa yang duluan gitu. Sehingga siapa yang menciptakan bumi itu kan. Ya, itu ciri khas keterbelakangan saksi Yehova itu. Karena orang saksi Yehova itu tidak bisa membedakan yang fisik dan metafisik. Makanya kalau saya mengajar di perguruan tinggi, saya dandani dulu, saya perbaiki dulu, saya servis dulu otaknya. Jadi kamu belajar, saya memang katakan mahasiswa, kamu belajar filsafat enggak? Ada tingkat refleksi manusia dalam berpikir. Pertama fisik. Fisik itu kalau kita tidak tahu bentuknya kita tidak bisa menyimpulkan. Misalnya gelas ini, ya kan? Gelas ini kan
bundar. Bundar. Ini kita harus lihat fisiknya dulu, baru lihat bola itu bulat, meja ini persegi. Karena kita lihat fisik, itu tingkat pengetahuan manusia yang paling rendah. Oke. Jadi kalau sekedar itu ya Ya. nggak usah ngomong tentang Tuhan lah. Yang kedua, tingkat yang namanya matesis. Matesis itu kalkulatif, menghitung. Misalnya 10 kali 10 sama dengan 100. Tidak ada bendanya. Ya, Tidak ada bentuk betul, fisiknya. betul. Tapi kalkulasi kita Kalkulasi. ini menganggap ini masuk akal. 10 kali 5, 50. 10 kali 10, 100. 10 kali 100, 1000. Kita tidak membayangkan 1000 itu 1000 kilo, apa 1000 liter, apa 1000 kilometer. Bukan itu, tetapi kalkulasinya logis. Yang ketiga baru tingkat tertinggi itu kata Aristoteles adalah teologi atau metafisika. Meta itu di sebalik, fisik itu yang kelihatan. Nah inilah kalau kita bicara tentang Tuhan, bicara tentang firman, bicara tentang eksistensi Allah, maka kalau dikatakan lebih dulu mana Allah dengan firman-Nya? Ya, firman-Nya itu kan firman-Nya Allah. Lebih dulu mana Allah dengan rohnya? Rohnya itu kan rohnya Allah. Tapi kalau orang mengatakan lebih dulu Allah, kesengketaannya apa? Ada waktu di mana Allah pernah ada, firman-Nya belum ada. Berarti ada waktu di mana Allah tidak mampu berfirman. Ya, karena belum punya begitu firman. ya. Berarti Allah tidak maha Kuasa. kuasa, tidak bisa menciptakan apa-apa. Baru setelah belajar, baru dia ngerti. Kayak manusia, dari kecil kan dia cuman bisa menangis, merengek, mama, baru belajar nada. I just call to say I love you. Itu kan dari apa? Dari belajar. Lah itulah ilmu bagi manusia. Dari arah sejak kekal sampai kekal, Allah itu ya Allah. Nah maka kalau dikatakan lebih dulu Allah ya tidak masuk akal. Ya. Kalau dikatakan lebih dulu firman-Nya siapa? Jadi firman-Nya Allah itu berarti ada subjek yang memiliki firman. Ya. Rohnya Allah berarti ada subjek yang memiliki roh. Maka Allah, firman Allah, dan Allah ketiganya adalah Esa. Itulah yang disebut Tritunggal. Ya, oke. Ya, memang seperti ini memang jadi pertanyaan yang tendensius. Tapi menarik tadi. Saya mau nyambung ini dari apa yang tadi Bapak jelaskan tentang menyinggung tentang filsafat. Apa itu definisi atau istilah saya tidak tahu, tapi orang selalu bilang bahwa filsafat itu ibu dari segala ilmu, ya, betul, gitu ya, betul. gitu. Nah, apa sih manfaat atau bagaimana filsafat itu bisa cun dengan iman Kristen? Karena kalau menurut saya sih agak sedikit bertolak belakang ya. Tapi gimana menurut Pak? Filsafat Pandangannya itu ada dua. Ya. Filsafat sebagai produk dan filsafat sebagai proses. Filsafat sebagai produk itu melahirkan isme, misalnya Neoplatonisme, misalnya Helenisme, misalnya Epikurianisme. Isme ini adalah produk dari pemikiran. Lah itulah filsafat sebagai produk. Itu yang sekering benturan dengan iman Kristen, benturan dengan pemikiran-pemikiran yang didasarkan atas pewahyuan. Misalnya Paulus dalam Kisah Rasul 17 berjumpa dengan orang-orang Stoa, para ahli pikir Stoa dan Epikuros. Apa yang disebut Epikuros? Nah, tanpa kita memahami sejarah filsafat, bagaimana pendeta berkhotbah Kisah Rasul pasal 17? Iya toh? Paulus sampai menemukan meeting point, memperkenalkan Yesus yang bangkit. Ya, itu ada yang menerima, ada yang menolak. Lah, kita bisa lihat dua aliran ini. Stoa itu alam pikirnya sophisticated. Dunia ini diresapi oleh prinsip yang menyatukan semuanya. Maka dia bisa masuk. Dia gampang menerima tentang kebangkitan orang mati. Maka disitulah Damaris misalnya, dia terima pewartaan Paulus. Tapi yang namanya Epikurianisme itu kan mereka memiliki ajaran yang namanya tetraparmakos, 4 obat hidup. Makanya dari kata farmasi itu kan muncul toko obat kan. Itu tetra itu 4, parmakos itu obat. 1, kamu tidak perlu khawatir dengan Tuhan, karena kalaupun Tuhan itu ada, Tuhan nggak akan berurusan dengan kita. Itu dia ada di jauh sana.
Yang kedua, kamu tidak perlu takut dengan kematian. Karena ketika kematian itu tiba, kamu tidak ada lagi. Jadi kamu tidak berurusan. Ketiga, kamu bisa menentukan dirimu baik, tidak kurang cara. Kamu bisa menentukan dirimu jahat, tidak kurang cara. Kalau tiga ini sudah kamu lalaikan dalam hidupmu, kamu akan bahagia. Jadi lebih gaya hidupnya itu lebih pragmatis, lebih tidak peduli. Paulus masuk dengan satu pendekatan kepada Allah yang tidak dikenal, yang itu mengingatkan sejarah bangsa Athena. Itu menyentuh orang-orang Stoa, tapi tidak ada dampaknya bagi orang Epikurian. Nah, ini filsafat sebagai produk. Kita perlu memahami filsafat supaya kita bisa mengerti pola pikir orang, cara disiplin kita berpikir. Maka kita perlu yang namanya filsafat sebagai proses bagaimana kita berpikir, bagaimana metode keilmuan itu kan muncul dari filsafat sebagai proses ini. Nah, itulah makanya bapak-bapak gereja dari awal menggumuli filsafat ini. Misalnya Justinus Martyr. Justin Martyr itu adalah seorang filsafat Yunani, seorang filosof Yunani. Tapi akhirnya dia ketemu dengan satu titik, dia menerima Yesus Kristus. Maka ciri-ciri khas tulisannya pun sangat tajam. Ya, misalnya Apologia 2 jilid, Dialog with Trippo misalnya, itu luar biasa. Lalu ada lagi misalnya seorang bapak gereja mengatakan bahwa filsafat itu adalah merupakan preparatio evangelica. Apa istilahnya itu, persiapan kepada Injil. Karena justru ketika Paulus bicara kepada orang Athena, itu kan semacam preparation to the gospel. Persiapan pada bagaimana dia menjelaskan Injil itu. Karena para rasul kan diperlengkapi dengan berbagai macam latar belakang ya. Paulus makanya diutus kepada orang-orang yang Yahudi, yang pola pikirnya jauh lebih sedikit maju. Sementara rasul-rasul yang lain lebih praktis, lebih pragmatis dan seterusnya. Oke, baik. Nah, saya mau ke pertanyaan yang kedua nih. Pertanyaan yang kedua ini menarik karena ini berkaitan dengan identitas orang Kristen. Penyebutan kata Nasrani itu. Orang Kristen sendiri malah memahami Nasrani itu sebagai Kristen yang sebenarnya apa sih pengertian Nasrani sendiri gitu ya, Pak? Iya, kita bisa membaca Alkitab. Kalau soal Nasrani itu ya, kita bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Maksudnya di situ diterapkan untuk Paulus. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Jadi Paulus dan teman-temannya itu di mata orang Romawi adalah sebagai sekte orang Nasrani. Kenapa? Karena dia pengikut Yesus orang Nazaret. Jadi mula-mula kata Nasrani itu netral saja. Padanannya adalah kata Kristianos. Itu disebutkan dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Bahwa untuk pertama kali murid-murid Yesus di Antioquia disebut Kristen. Nah, tapi kata Nasrani ini kalau kita membaca di ayat 14 masih punya padanan lain lagi. Kisah Rasul pasal 24-14. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan. Yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Jadi disebut hodos. Itu artinya jalan. Karena mengingatkan sabda Kristus, akulah jalan. Dan kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ada 3 sebutan. Pertama, Kristen, artinya pengikut Yesus yang adalah Kristus. Kedua, Nasrani, pengikut Yesus orang Nazaret. Dan yang ketiga, pengikut sang jalan, pengikut jalan Tuhan. Karena Yohanes pasal 14 ayat 6 itu dihayati dalam
kepengiringan mereka terhadap Yesus. Tapi Kisah Rasul 26 ayat 28, Agripa tidak membedakan antara kata jalan, kata Kristen, kata Nasrani. Maka dia katakan, jawab Agripa, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Jadi pada abad pertama, Nasrani, Kristen, jalan Tuhan itu adalah kata yang maknanya sama. Nah, tapi kan gereja sudah berjalan 2000 tahun. Pada abad keempat, kata Nasrani itu dibajak oleh sebuah sekte sesat di mata gereja yang namanya kaum Mandayan. Kaum Mandayan itu memakai kata Nasuraya bahasa Arab yang identik dengan kata Nasoro bahasa Arab atau Nasrani. Itu ajarannya beda dengan ajaran gereja. Mereka nganggap bahwa itu sebuah sekte Yahudi, nganggap bahwa orang-orang Kristen dengan Yesusnya itu adalah jalan yang keliru dan seterusnya. Tapi karena kata itu diterapkan bagi kelompok yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pengikut Yesus. Lalu ada juga kelompok yang namanya Nasrani Mandayan ini lalu dikaburkan dengan sekte-sekte lain yang juga berkaitan dengan Yesus. Misalnya sekte El-Kesaid. Sekte El-Kesaid itu muncul abad ketiga yang mengatakan bahwa malaikat yang bentuknya besar seperti raksasa begitu bertemu dan kemudian mendiktekan wahyu-wahyu kepada seorang tokoh atau nabi yang namanya El-Kesai. Nah, ini juga kadang-kadang disebut Nasrani, dikaburkan dengan El-Kesaid dengan Nasrani. Yang ketiga, pengikut seorang nabi yang namanya adalah Mani. Makanya agamanya disebut Dina Nuhra, agama terang. Tapi dia mengatakan Mani ini dia hidup pada masa Persia ya, zaman raja. Pak, sebentar Pak. Ini kira-kira di abad-abad keberapa? Karena abad ketiga. Iya. Abad ketiga. Karena saya mau korelasi lagi nanti dengan abad ketiga. Satu masa ya. Satu masa abad ketiga. Jadi dia hidup pada masa kerajaan Persia. Lalu Mani ini mengatakan, saya ini seorang nabi penyempurna. Jadi saya menyempurnakan mulai dari Adam sampai Yesus. Sayalah nabinya. Maka dia menggunakan istilah dalam bahasa Arab Kutmata de Nebie, penutup nabi-nabi, wahyu terakhir. Lah kitabnya yang disebut Evangelion de Mani itu sebagai penyempurna dari kitab Taurat, kitab Injil, dan seluruh kitab-kitab yang ada sebelumnya. Nah ini juga ada pengikutnya ini? Ada. Dulunya cukup besar. Tapi kemudian itu punah karena dia tidak punya kekuatan politik. Nah itu yang disebut agama Manikianisme. Ketika di Jazirah Arab menjelang lahirnya Islam, kelompok-kelompok ini berbaur menjadi satu. Tidak bisa terbedakan lagi. Maka kemudian semua orang hanya menyebut dia orang Nasrani. Entah itu Manikian, entah itu El-Kesaid, entah itu Gnostik, mereka nyebut Nasrani. Nah, jadi Nasrani yang dijumpai oleh sejarah Islam itu bukanlah kekristenan yang istilahnya satu kudus Katolik dan Apostolik, satu kudus Am dan Rasuli. Tapi kekristenan yang berada di luar mainstream atau bentuk semacam kekristenan yang dari Gnostik, El-Kesaid, Basilides, kemudian Manikianisme, itu semuanya diungkapkan dengan kata Nasrani. Makanya orang-orang Kristen di negara Arab sekarang, ya orang Koptik, orang Syria, mereka nggak mau disebut dirinya Nasrani. Saya bukan Nasrani, ana Masihi, saya orang Kristen, pengikut Yesus. Begitu juga di Israel. Ada orang-orang Kristen, orang Yahudi yang Kristen ya, misalnya kelompok yang disebut sebagai Katulim Ifrim. Orang-orang Katolik yang berbahasa Ibrani itu keturunan Katolik dari Polandia, dari negara-negara yang banyak mayoritas Yahudi, didiami komunitas Yahudi. Kemudian ketika berdirinya negara Israel, mereka migrasi aliyah ke Israel. Mereka bukan penganut agama Yahudi, mereka penganut Katolik, mereka penganut Kristen yang lain. Tapi mereka juga tidak mau disebut
Nasrani. Karena Nosrim itu adalah ungkapan yang pernah disampaikan oleh para rabi Yahudi sebagai reaksi dari gerakan Yesus yang disebut orang-orang Nosrim. Kami bukan Nosrim, kami adalah Masihiyim, pengikut Yesua yang adalah Mesias. Nah itu saja, maka harus dilihat dari zamannya kapan ini muncul. Jadi Nasrani yang sekarang diterapkan bagi orang Kristen, tentu banyak orang Kristen di negara-negara Timur Tengah nggak setuju karena dia tidak mau diidentikan dengan kelompok Basilides, tidak mau diidentikan dengan kelompok-kelompok yang mendapatkan stigma sesat di kalangan agama lain. Iya, karena ini kan kemudian menjadi sebuah istilah di tanah air, ya, di kita gitu. Nasrani atau non Nasrani gitu kan, selalu dipakai begini. Sementara orang Kristen sendiri pun tidak populer istilah itu. Tapi mereka juga tidak terlalu paham dari mana akar penyebutan ini disebut, sehingga ya pada akhirnya juga kalau ini terus dilabelkan tapi tanpa satu pengertian. Lama-lama identitas ini bisa menjadi satu, lalu mungkin kita sih tidak terlalu ya, tapi mereka yang menyebut, mereka pasti mempunyai pandangan. Jadi menyebut dengan pandangan, sementara kita ini menerima dengan tidak punya pandangan. Iya betul. Ya apalagi kalau kata Nasrani dikaitkan dengan komunitas yang dikritik oleh Al-Quran. Ya kita tidak seperti itu. Ya kita beda dengan gambaran Nasrani dalam Quran. Ya itu makanya tadi saya tanya kapan ini abad itu, kira-kira abad keberapa itu, karena kemudian kan kita tahu saudara-saudara kita yang Muslim muncul di abad 6-7 gitu kan. Jadi berarti istilah ini sudah plural sebenarnya. Gitu. Lalu kemudian cuma itu dibedakan dengan istilah Nasrim atau Nasrani di abad pertama. Di abad pertama Kristen, Jalan Tuhan, Nasrani itu masih satu maknanya. Jadi konteks masuk ke abad ke-6-7 itu sudah bias. Sudah beda. Sudah biasnya. Lalu kemudian dan istilah itu juga tidak pernah muncul di konsili. Konsili menyatakan Kristen, dan ketika kemudian Petrus misalnya menulis surat-suratnya dia menyebut Kristen sudah. Alangkah baiknya kalau kita menderita sebagai seorang Kristen. Ya, misalnya. Kata Kristen juga muncul digunakan oleh surat-surat dari Rasul Petrus sendiri. Baik, Pak Bambang, terima kasih untuk sebuah pencerahan. Saya berharap ini dialog yang singkat ini ya cukup memberkati semua yang mendengar. Ya. Dari Sorong, tempatnya di Kasuari, Valley Beach. Tuhan Yesus memberkati kita semua.